Ya, jangan sampai ya memutuskan silaturahmi dengan karena sebab-sebab yang kecil. Masya Allah, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, kata Nabi Muhammad SAW. Bakal dilaknat Gusti Allah eta jalma memutuskan silaturahmi. Walaupun matinya lagi sujud di tengah-tengah Ka'bah mualiyun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Nabi besar Muhammad ajarkan kepada mereka, ahli Mekah dan ahli Madinah. Ketika itu dipersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar, Masya Allah, yang diajarkan banyak daripada urusan-urusan hablum minan. Yang terakhir baru wasallu bil lail wan nasu niyam. Kakarek panderi ya salat malam minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Salat malam bakal gampang dilakonan lamun urusan hablum minan nas bakal dilakonan. Jelema nu karebluk biasana wah esek urusan hablum minan Allah biasana hablum minan nas. Masya Allah. Wah, ya. Apalagi sekarang nih momentum di akhir-akhir zaman, di zamanul fitnah, dengan sedikit Masya Allah ada permasalahan tersinggung, aduh domba, wah sampai gerelut segala macam, lain saling menolong, saling menghargai, saling memberi, saling memberikan apa semangat untuk itu, saling ecek, kalau masalah tetangga, Pak Ilno, Pak Ecek ya, Pak Ecek, Masya Allah, ya lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersatukan antara Muhajir dan Ansor ini bukan gampang, sulit. Sampai mereka ketika mendengarkan ucapan-ucapan tausiah dari Muhammad SAW, mereka begitu hebatnya urusan-urusan hablum minan nas mereka lebih kedepankan, lebih ke depan. Sampai kalau kita melihat, sampai ketika kita mendengar daripada bagaimana kisah-kisah sampai seandainya ini urusan hablum minallah. Ketika mau sholat Allah Akbar, tiba-tiba di sebelah kita ada seseorang yang butuh bantuan, yang detik itu kalau tidak dibantu dia celaka. Kira-kira sholatnya dibatalkan apa? Tetapi itulah ayo hablum minallah. Iya lah mau diterima mana sholatnya? Mau sampai iya payah sampai satu hidup mana sholat mau diterima Gusti Allah. Jadi ini urusan hablum minan nas kadang-kadang orang lupa. Yang dikatakan ad-dinu nadinul mu'amalah. Din kita ini din agama yang bermuamalah. Jadi urusannya ini urusan hablum minan. Jadi intinya ketika kita diberi alhamdulillah, tsumma alhamdulillah mempunyai ikatan yang sangat besar dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama kita cari, kita lakukan satu amalan yang dimana amalan ini bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amalan apa? Hablum minan. Semakin dekat ya, kita semakin membantu, semakin melakukan urusan hablum minan nas, semakin dekat kita pintu menuju kebahagiaan di surga kelak. Karena terus terang aja, ya kita ini bukan arti kata semboyan, bukan arti kata ini udah kaidah. Orang nusok ngabantuan pasti menang loba doa. Mungkin menang loba doa pasti anjeunna insyaallah yakin salah. Ai doa nulungan, doa nu ditulung mah pasti doa lagi ikhlas. Misalkan KPP terbuka duit, KPP terboga duit, kudu bayar lamun teu imah dijabel. Sabaraha? 2 juta. Numpang ke tangan. Tulungan dibere 2 juta. Nah, didoakeun mah. Doakeun udah salat beuneu ya Allah alhamdulillah. Tadi ikhlas doa. Kalau sudah doakan, insya Allah itu yang ngasih nulung 2 juta ini contoh saja. Nyampe ditulungan tapi tidak anggar. Nginjem tertik. Ya perlu bisa ya ini di sini. Nanti jangan khawatir, Allah yang akan mengganti. Nanti kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan mengganti. Mudah-mudahan insya Allah amin ya rabbal alamin. Jadi intinya alhamdulillah kita istiqomahkan majlis di sini. Ya. Kita jadikan majlis ini momentum, satu momentum jadi jalan syafaat untuk menuju akhirat bersama Rasulullah SAW. Dan kita bangga diri, alhamdulillah ketika mempunyai hubungan ikatan dengan Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak kita ketahui kisah-kisah bagaimana Allah selamatkan mereka berkat Sayyidina Muhammad SAW. Tinggal kita sebagai umat yang punya ikatan, ayo bersama-sama kita jadikan bagaimana Rasulullah tersenyum kepada kita, bangga kepada kita, senang kepada kita, dan cepat-cepat dihisab. Bahkan kita masuk ke dalam
surganya Allah tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad dengan amalan-amalan. Ayo kita belajar dari sini mulai untuk bisa muhawalah. Arti kata merubah bagaimana keadaan ini biar kita lebih bisa lagi melakukan daripada perintah-perintah urusan dengan urusan hablum minanas akan mendapatkan kekabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah sebagaimana Allah kumpulkan malam yang berbahagia ini bersama para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mereka Engkau muliakan, punya hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berharap kemuliaan darimu ya Allah. Berikanlah hati kami untuk bisa mencintai kasih-Mu Muhammad SAW dengan para zuriatnya, dengan para sahabatnya, para umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama kedua orang tua kami bersama kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat kami saleh dan salehah. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala macam fitnah di dunia wa fitnah fil akhirah. Ya Allah, harapan kami berkumpul dengan Rasulullah, harapan kami berkumpul dengan Rasulullah, harapan kami berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkanlah sanubari ini ya Allah. Jauhkanlah daripada bukan hanya saja penyakit zahir, tapi penyakit zahir dan batin ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dari pihak ajalina ketika Engkau ya Allah menyuruh malaikat Israel menjemput kami ya Allah. Di akhir hayat kami tidak terucap kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihin wa ala man rahimah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.